Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Gusmalinda dengan NIM 0112210103. Pada kesempatan ini saya akan mengaplikasikan SPSS untuk memenuhi ujian praktek biostatistik. Dalam video ini saya akan menunjukkan langkah-langkah mulai dari input data, transformasi variabel, analisis bivariat, hingga interpretasi hasil analisis berdasarkan soal UAS praktek yang diberikan. Langsung saja saya mulai dengan membuka aplikasi SPSS dan menginput data sesuai dengan variabel yang tersedia. Kita mulai, klik File, New, Data. Setelah itu kita masuk ke variabel View. Variabel View, kita masukkan jenis-jenis datanya, jenis-jenis variabelnya. Yang pertama jenis kelamin, jenis underscore kelamin, enter. Yang kedua adalah tekanan darah sistolik atau TDS. Yang ketiga IMT. Setelah itu kita desimalnya kita ubah menjadi 0, TDS-nya menjadi 0, MT-nya menjadi 1. Setelah itu values, dikarenakan jenis kelamin dikelompokkan menjadi 2 antara laki-laki dan perempuan, kita klik value-nya beri 1 untuk laki-laki, yang kedua perempuan, add, oke. Setelah itu measure-nya diganti nominal semua. Setelah selesai semua, kita pindah ke data view dan memasukkan data-data yang sesuai dengan soal. Kita masukkan data dari jenis kelamin, setelah itu TDS, setelah itu terakhir yaitu IMT. Setelah itu membuat variabel transformasi, membuat status gizi dengan klik transform ke record into different variable. Kita masukkan IMT ke kolom input variable. Namanya diganti status underscore gizi. Jangan lupa alt and new values-nya diganti dulu. Yang pertama kita mengisi allows to value ini 18,5. Untuk new value-nya 1. Setelah itu range, ini data sesuai dengan soal yang sudah diberikan. 18,5, throat-nya 25, value-nya diberi angka 2, add. Setelah itu range yang height 25, value-nya 3, add, terus continue. Setelah itu
Change. Oke. Kembali lagi ke sini, status gizinya sudah terisi dan variabel ini diubah menjadi 0. Desimalnya menjadi 0. Sudah gini. Setelah itu kan status gizi dibedakan, dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1 diberi kurus diberi angka 1, normal diberi angka 2, dan gemuk diberi angka 3. 1 kurus, 2 normal, 3 gemuk. Oke, sudah terganti di sini. Setelah itu kita ke data view dan kita mencari normality data antara IMT dan TDS dengan klik transform, klik analyze, descriptive statistik, explore, TDS dimasukin ke dependent, IMT ke dependent. Setelah itu kita klik plot dan pada normality ini dicentang dan continue. Oke. Setelah itu hasilnya keluar semua. Nah, berdasarkan normality data ini, Shapiro-Wilk, kedua variabel antara TDS dan IMT ini tidak berdistribusi normal karena nilai p-value kurang dari 0,05. Setelah itu kita masuk ke soal analisis ketiga soal ini. Yang pertama membedakan analisis perbedaan tekanan darah TDS dan antara laki-laki dan perempuan. Kita klik analyze, kita klik compartments, setelah itu independent sample t-test, klik. Setelah itu kita masukkan tes variabel TDS dan jenis kelamin ke grouping variabel. Klik define groups. Untuk grup 1 yaitu laki-laki 1. Continue. Setelah itu oke. Keluar hasil-hasilnya. Nah, dari hasil perbedaan TDS dan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan ini, p-value menunjukkan hasilnya 0,481 karena hasil ini lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara TDS dan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu analisis hubungan antara jenis kelamin dengan status gizi. Kita menggunakan analisis chi-square. Kita buka analisis, deskriptif statistik,
ke cross tabs. Setelah itu kita masukkan yang row, kita masukkan jenis kelamin. Untuk yang kolom itu masukkan status gizi. Kita klik statistik, kita pilih yang chi-square, continue, oke. Keluar hasil-hasilnya. Nah, hubungan antara jenis kelamin dan status gizi ini dari uji chi-square didapatkan bahwa p-value-nya 0,035 atau kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ini ada hubungan antara jenis kelamin dan status gizi. Selanjutnya kita ke soal yang ketiga, yaitu analisis korelasi antara indeks massa tubuh dengan TDS. Kita klik analyze. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu. Berdasarkan uji normality ini, Shapiro-Wilk, kedua variabel antara TDS dan IMT ini tidak berdistribusi normal karena p-value itu p-value ini kurang dari 0,05. Maka oleh karena itu perlu menggunakan korelasi. Untuk menggarap yang soal yang ketiga ini memerlukan korelasi Spearman untuk menguji hubungan antara IMT dan TDS karena Spearman ini digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal. Setelah itu kita kembali ke data view, klik analyze. Analyze, kita klik correlate, kita pilih bivariate. Setelah itu kita masukkan IMT dan TDS. Kita klik Spearman, yang correlation-nya Spearman, centang Spearman, dan versionnya tidak bisa dicentang. Klik OK. Nah, keluar hasil-hasilnya. Jadi korelasi antara IMT dan TDS ini dari hasil korelasi Spearman RAO menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara IMT dan TDS. Nilai Spearman sebesar 0,383 bahwa hubungan antara variabel ini memiliki kekuatan sedang atau arahnya positif. Artinya, semakin tinggi IMT, maka semakin tinggi juga TDS. Nah, uji signifikan menunjukkan nilai p-value 0,06 atau kurang dari 0,01 sehingga hubungan ini dianggap signifikan pada tingkat signifikansi 0,01. Dari hasil tersebut sudah terjawab semua untuk soal yang sudah ada. Untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Saya izin menyelesaikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.